Tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia merdeka, pernah ada seorang pengusaha asal Semarang yang dijuluki Raja Gula Asia. Kekayaannya bahkan mampu menyaingi perusahaan-perusahaan besar milik Belanda. Di balik kejayaannya, tersembunyi sebuah rahasia yang jarang dibahas. Bagaimana mungkin seorang anak imigran Tionghoa bisa membangun imperium bisnis terbesar di Asia Tenggara? Dan mengapa di balik kekayaan yang luar biasa, hidupnya justru berakhir tragis di tengah konflik keluarga dan tekanan pemerintah kolonial? Inilah kisah Oei Tiong Ham, sang Raja Gula Asia. Di sebuah rumah di kawasan Semarang pada 19 November 1866, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Oei Tiong Ham. Ia adalah putra dari Oei Sisen, seorang imigran asal Fujian, Tiongkok yang datang ke Jawa pada pertengahan abad ke-19. Keluarga Oei bukan keluarga biasa. Oei Sisen pernah terlibat konflik politik di Tiongkok dan terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya. Setibanya di Semarang, ia memulai hidup dari nol. Dengan kecerdikan dan kerja keras, ia membangun kerajaan dagang. Bagi orang luar, rumah keluarga Oei tampak makmur. Gudang beras selalu penuh, tamu datang silih berganti, aroma masakan Tionghoa bercampur dengan bau laut dari pelabuhan Semarang. Di balik kemakmuran itu, masa kecil Oei Tiong Ham berjalan berbeda dari anak-anak lain. Sejak dini, ia dan saudara-saudaranya ditempa dengan disiplin yang keras. Sang ayah percaya bahwa dunia perdagangan bukan milik orang yang lemah. Karena itu, sejak usia 7 tahun, Oei Tiong Ham kecil sudah dilibatkan dalam urusan keluarga. Ia diajak masuk ke gudang beras, belajar menghitung karung, mencatat keluar masuk barang, serta memahami nilai setiap butir beras. Jika bagi anak-anak lain, angka hanyalah pelajaran sekolah, tapi bagi Oei Tiong Ham, angka adalah soal untung dan rugi, bahkan soal hidup dan mati. Namun, ada satu ruang belajar yang jauh lebih tak biasa, yaitu meja judi. Sekitar usia 10 tahun, ketika anak-anak lain bermain layangan atau lompat tali, Oei Tiong Ham justru duduk di sisi ayahnya, mengamati para pejudi yang memainkan dadu dan kartu. Oei Sisen tidak mengajaknya berjudi, tetapi menjadikan meja itu sebagai ruang kelas yang penuh pelajaran. Dari meja judi, Oei Tiong Ham belajar 3 hal yang penting. Pertama, kecepatan berhitung, menghitung uang yang keluar masuk, membaca peluang, dan memahami bagaimana angka kecil bisa berubah menjadi kemenangan besar. Kedua, membaca manusia, memperhatikan wajah, gerak-gerik tubuh, dan ekspresi. Ia belajar mengenali siapa yang percaya diri, siapa yang panik, dan siapa yang sedang menyembunyikan kegelisahan. Ketiga, keberanian mengambil risiko. Ia memahami bahwa setiap keputusan adalah sebuah pertaruhan dan hanya mereka yang berani melangkah dengan perhitungan yang mampu bertahan. Pelajaran ini mungkin terdengar ganjil bagi seorang anak kecil, tetapi justru di sanalah naluri dagang Oei Tiong Ham terbentuk. Ia tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup adalah permainan angka dan strategi, dan bahwa keberuntungan hanya berpihak pada mereka yang tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Lingkungan Semarang pada masa itu semakin mengasah pembelajarannya. Sebagai kota pelabuhan, Semarang menjadi persinggahan pedagang Belanda, Tionghoa, Jawa, Arab, hingga India. Hiruk-pikuk pelabuhan, kereta kuda, aroma rempah, serta percakapan dalam berbagai bahasa menjadi latar kesehariannya. Ia tumbuh di dunia kosmopolit, tempat kekayaan bisa berpindah tangan dalam sekejap, dan ketajaman insting seringkali lebih berharga dari sekadar gelar sekolah. Anak kecil yang tampak pendiam, namun selalu mengamati itu perlahan tumbuh dewasa sebelum waktunya. Ketika teman-teman seusianya masih berlarian di ganggang sempit kota Semarang, Oei Tiong Ham kecil justru ditempa untuk menguasai dunia dagang dan kekayaan. Tak ada yang menyangka saat itu bahwa bocah yang belajar berhitung lewat karung beras dan membaca manusia lewat meja judi itu kelak akan menjelma menjadi legenda bisnis terbesar yang pernah lahir di tanah Jawa. Memasuki usia 16 tahun, Oei Tiong Ham tak lagi sekadar anak yang belajar di pinggir meja judi atau gudang beras.
Ia mulai benar-benar masuk ke gelanggang dagang sesungguhnya, mengikuti langkah sang ayah yang telah menancapkan pengaruh kuat di Semarang. Ayahnya Ui Jisen saat itu sudah menjadi tokoh Tionghoa yang disegani. Ia memiliki berbagai usaha dan jaringan dagang yang luas. Namun, roda bisnis tak pernah berputar mulus. Pada dekade 1880-an, Hindia Belanda diguncang krisis gula. Harga gula jatuh drastis di pasar dunia, menyebabkan banyak kongsi dagang Tionghoa maupun pemilik perkebunan Eropa mengalami kebangkrutan. Bagi Ui Jisen, krisis tersebut bukan sekadar ancaman, melainkan juga sebuah kesempatan. Di titik inilah, Ui Tiong Ham yang masih remaja mulai dilatih untuk mengambil keputusan nyata. Alih-alih menutup usaha, keluarga Ui justru membeli aset-aset murah milik mereka yang bangkrut. Ui Tiong Ham dilibatkan langsung dalam proses ini. Ia belajar menilai kebun, gudang, hingga sisa stok gula yang dijual terburu-buru. Dari ayahnya, ia menyerap satu pelajaran penting. Ketika orang lain panik, disitulah peluang terbesar muncul. Di usia belasan tahun, Ui Tiong Ham mulai mengasah insting bisnis yang dingin dan tajam. Ia tak hanya menghitung angka, tetapi juga membaca arah arus besar perdagangan dunia. Dari situ, ia memahami bahwa kekayaan sejati bukan berasal dari keuntungan sesaat, melainkan dari kemampuan bertahan di tengah krisis. Pelajaran masa remaja ini meninggalkan bekas yang mendalam. Ia belajar bahwa setiap krisis adalah ruang bagi mereka yang berani mengambil risiko. Aset paling berharga bukan hanya tanah atau gula, tetapi ketenangan pikiran dan keberanian dalam mengambil keputusan. Ia juga menyadari bahwa hubungan dengan pemerintah kolonial serta jaringan dagang global dapat menentukan nasib sebuah bisnis. Selain dunia usaha, Ui Tiong Ham mulai memahami politik ekonomi kolonial. Ia menyaksikan bagaimana pemerintah Hindia Belanda mengatur perdagangan, memberi konsesi kepada pedagang tertentu, dan menekan pihak lain. Dari pengamatan itu, tumbuh kesadarannya bahwa bisnis besar tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus mampu bergerak di antara kekuasaan dan modal. Menjelang akhir masa remajanya, sekitar usia 19 tahun, Ui Tiong Ham bukan lagi remaja biasa. Ia telah menjadi asisten utama ayahnya, ikut dalam rapat keluarga, memeriksa laporan keuangan, bahkan berani mengajukan usul strategi. Ketajamannya membuat sang ayah mulai yakin bahwa kelak dialah yang akan meneruskan kerajaan dagang keluarga. Tak seorang pun menyangka, anak yang ditempa sejak kecil lewat gudang beras dan meja judi itu kini tumbuh menjadi remaja yang siap menantang dunia perdagangan Hindia Belanda, sebuah dunia yang keras dan penuh intrik. Menjelang akhir abad ke-19, Ui Jisen, sang pendiri dinasti, mulai menua. Ia masih memiliki pengaruh besar, namun tak lagi sekuat dulu dalam mengendalikan arus bisnis keluarga. Pada masa inilah, Ui Tiong Ham yang baru berusia sekitar 28 tahun mulai muncul sebagai sosok utama dalam roda perdagangan keluarga Ui. Proses pengambil alihan ini tidak berlangsung tanpa pertentangan. Dalam keluarga besar Tionghoa peranakan, seringkali muncul saudara-saudara lain yang merasa memiliki hak atas warisan bisnis. Dan Ui Tiong Ham telah membuktikan dirinya sejak remaja. Ketajamannya membaca peluang, keberaniannya menghadapi krisis, serta ketenangannya di bawah tekanan. Ayahnya sendiri, meski dikenal keras, melihat bahwa hanya Ui Tiong Ham yang benar-benar memiliki insting seorang pedagang besar. Karena itu, kepercayaan penuh pun perlahan dialihkan kepadanya. Di bawah kendali Ui Tiong Ham, arah bisnis keluarga mulai berubah. Ia tidak sekedar melanjutkan usaha ayahnya. Ia melangkah lebih jauh dengan memasuki perdagangan gula secara besar-besaran. Gula merupakan komoditas emas di Hindia Belanda. Meski sempat mengalami kejatuhan harga, sekitar tahun 1890 hingga awal 1900-an, industri gula kembali bangkit. Permintaan dari pasar dunia meningkat pesat, terutama dari Eropa dan Asia. Ui Tiong Ham membaca peluang ini lebih cepat dibanding banyak pesaingnya. Ia mulai membeli pabrik-pabrik gula kecil yang bangkrut, memperluas kepemilikan tanah, dan mengendalikan jalur distribusi. Tidak hanya membeli aset, ia juga menguasai jaringan perantara dari petani tebu hingga eksportir yang terhubung langsung dengan pelabuhan Semarang. Disinilah kepiawaiannya terlihat jelas.
Ia berani menguasai seluruh rantai produksi dari hulu hingga hilir. Ia pandai menjaga hubungan dengan pejabat kolonial Belanda, sekaligus merawat loyalitas orang-orang Tionghoa peranakan yang bekerja di bawahnya. Dalam mengambil keputusan bisnis, ia dikenal tegas bahkan dingin. Oei Tiong Ham tak segan menyingkirkan pesaing, bahkan kerabat yang dianggap menghambat. Namun yang ia bangun bukan hanya bisnis. Sebagai pemimpin baru, Oei Tiong Ham juga mulai membentuk citra diri. Ia ingin dikenal bukan semata sebagai pedagang kaya, melainkan sebagai tuan besar yang disegani. Rumah megahnya di Semarang kerap dipenuhi tamu dari berbagai kalangan. Pejabat Belanda, saudagar Arab, pengusaha Eropa hingga bangsawan Jawa. Memasuki usia kepala tiga, Oei Tiong Ham telah menjelma menjadi figur yang berbeda dari ayahnya. Jika Oei Shisen membangun dari bawah dengan cara keras dan mengandalkan insting jalanan, maka Oei Tiong Ham membawa bisnis keluarga ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu bisnis yang lebih modern, terstruktur, dan berorientasi internasional. Dan di balik semua pencapaian itu, satu pelajaran dari masa kecil tetap ia pegang teguh. Dunia perdagangan bukanlah tempat bagi mereka yang lemah hati. Bagi Oei Tiong Ham, bisnis adalah perang tanpa darah dan hanya mereka yang berani serta paling cerdas dan mampu bertahan. Pada masa inilah Oei Tiong Ham mulai benar-benar menancapkan bendera kekuasaannya di jagat bisnis Hindia Belanda. Di mata banyak orang, ia dikenal sebagai Tuan Gula, pewaris jenius yang mampu mengubah warisan ayahnya menjadi sebuah kerajaan industri modern. Ia membeli dan mengondisikan perkebunan gula di Jawa Tengah, mengelola puluhan ribu pekerja, serta menguasai jalur distribusi hingga pelabuhan di Semarang. Bisnis gula menjadi wajah bersihnya sebuah industri yang dipandang sah, terhormat, bahkan membanggakan. Namun di balik aroma manis tebu yang direbus di pabrik-pabrik itu, terdapat asap pahit yang menjadi mesin uang sesungguhnya, yaitu opium. Pada masa tersebut, opium bukan sekedar barang haram yang beredar di sudut-sudut pelabuhan. Ia justru merupakan salah satu instrumen utama pemerintah Hindia Belanda untuk mengisi kas negara. Sistemnya diatur melalui PEC, monopoli, distribusi opium dilelang, dan siapapun yang berani membayar mahal akan memperoleh hak eksklusif untuk mengedarkannya di wilayah tertentu. Oei Tiong Ham memasuki arena ini dengan penuh keberanian. Ia tidak sekadar ikut-ikutan, melainkan menawar tinggi, memborong banyak wilayah, dan menang besar. Sejak saat itu namanya tercatat sebagai salah satu pecel terbesar di Jawa. Dari Semarang, Solo, hingga berbagai kota lain, aliran opium diatur melalui tangan-tangan Oei. Bagi publik kolonial, Oei Tiong Ham tetap terlihat sebagai raja gula, seorang konglomerat yang identik dengan industri agraria. Namun sesungguhnya, dari setiap koin keuntungan yang ia kumpulkan, sebagian besar justru berasal dari opium. Dari laba opium yang fantastis itulah, Oei Tiong Ham mampu membeli perkebunan baru, kapal dagang, hingga membangun jaringan perbankan. Ia menyadari bahwa jika hanya bergantung pada gula, perputaran uang akan berjalan lambat. Sebaliknya, dengan opium arus kas mengalir deras, modal berputar cepat, dan keuntungan berlipat ganda. Untuk menguasai bisnis ini, Oei Tiong Ham tidak hanya mengandalkan kecerdikan dagang. Ia juga membangun relasi politik. Para pejabat Belanda mengenalnya dengan baik, dan Oei Tiong Ham tahu bagaimana cara menyenangkan mereka, yakni melalui jamuan makan, hadiah, hingga berbagai keuntungan. Di balik meja perundingan, yang ia bicarakan seringkali bukan hanya kontrak bisnis, tetapi juga konsesi rahasia, perlindungan hukum, bahkan dukungan politik. Dengan jaringan inilah, Oei Tiong Ham mampu bertahan di tengah persaingan yang sengit. Banyak pengusaha Tionghoa lain yang mencoba merebut pasar, namun sedikit yang sanggup menandingi kecerdikannya dalam mengelola dua dunia sekaligus, yaitu gula dan opium. Pada usia ini, Oei Tiong Ham telah memerhatikan wajah aslinya. Seorang mastermind bisnis yang berani bermain di wilayah abu-abu. Ia bisa tampil terhormat di hadapan pejabat kolonial, berbicara tentang manajemen perkebunan dan ekspor gula. Namun ia juga mampu duduk di meja gelap, menghitung cepat laba dari setiap gram opium yang masuk ke pelabuhan. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan keluarga Tionghoa, simbol keberhasilan diaspora. Namun bagi yang lain, ia adalah raja candu, sosok yang memperkaya diri dari kecanduan ribuan orang kecil. Kontradiksi inilah yang membuat kisah Oei Tiong Ham begitu dramatis. Manis dan pahit bercampur, gula dan opium berjalan beriringan,
menciptakan sebuah kerajaan bisnis yang nyaris tak tertandingi pada zamannya. Memasuki usia 35 tahun hingga awal 40 tahun, Oei Tiong Ham berada di puncak kejayaan finansialnya. Ia bukan lagi sekadar pengusaha gula dan pecer opium. Ia mulai berpikir lebih besar, membangun kerajaan bisnis modern yang mencakup hampir seluruh lini kehidupan. Setelah aliran uang dari opium dan gula stabil, Oei mengarahkan laba besar tersebut ke berbagai bidang lain. Ia mendirikan dan mengendalikan bank untuk menopang perputaran modalnya sendiri. Dengan langkah ini, ia tidak lagi hanya menjadi peminjam, melainkan juga penyedia kredit bagi pihak lain. Oei Tiong Ham juga membeli kapal dagang, memastikan distribusi gula, opium, dan berbagai komoditas lain terkendali penuh dari hulu hingga hilir. Di saat yang sama, ia membeli tanah-tanah strategis di Jawa serta memperluas jaringan perkebunan tebu. Tak berhenti di sana, kopi, teh, hingga berbagai hasil bumi lain pun masuk ke dalam portofolionya. Oei Tiong Ham memahami bahwa ketergantungan pada satu sumber kekayaan membuat bisnis menjadi rapuh. Melalui diversifikasi, ia membangun benteng kekayaan yang jauh lebih kokoh. Untuk mengelola harta yang terus membengkak, Oei Tiong Ham mendirikan sebuah holding modern yang kelak dikenal sebagai Kian Kuan Kongsi. Berawal dari usaha keluarga, Kian Kuan tumbuh menjadi salah satu konglomerasi terbesar di Asia Tenggara pada awal abad ke-20. Perusahaan ini memiliki struktur manajemennya rapi, lengkap dengan staf profesional, akuntan, dan juru tulis. Pada masanya, hal ini tergolong langka, mengingat sebagian besar bisnis masih dikelola secara tradisional. Di mata pemerintah kolonial Belanda, Oei Tiong Ham dipandang sebagai mitra strategis, seorang Tionghoa peranakan yang dapat diandalkan untuk menggerakkan roda ekonomi. Ia kerap diundang dalam jamuan resmi dan disebut-sebut sebagai pengusaha teladan. Namun di kalangan masyarakat, suara sumbang tetap terdengar keras. Oei Tiong Ham kerap dituding memperbesar kekayaan dari candu, sesuatu yang dianggap menyebabkan penderitaan rakyat kecil. Meski demikian, kritik tersebut tak banyak berpengaruh. Uang dan pengaruhnya jauh lebih besar dibandingkan tekanan moral publik. Ada sebuah pepatah yang sering dikaitkan dengan cara Oei memandang bisnis. Jika gula memberi nama baik, biarlah opium memberi kekuatan. Kalimat itu menggambarkan pola pikirnya. Ia menyadari bahwa reputasi memang penting. Tetapi tanpa kekuatan finansial yang brutal, reputasi tak akan berarti apa-apa. Pada masa ini pula, Oei Tiong Ham mulai melebarkan sayap keluar Jawa. Jaringan dagangannya merambah Singapura, Hong Kong, dan Tiongkok Selatan. Ia menjalin hubungan dengan para pedagang internasional, memperkuat armada kapal, serta menempatkan agen-agen dagang di berbagai pelabuhan utama Asia. Langkah tersebut menjadikan Oei Tiong Ham bukan hanya penguasa bisnis di Jawa, melainkan juga pemain regional. Bagi seorang Tionghoa peranakan asal Semarang, ini merupakan lompatan yang luar biasa. Memasuki usia 50 tahun, Oei Tiong Ham telah berada di puncak tahta bisnis Asia Tenggara. Kian Kuan Kongsi bukan lagi sekadar perusahaan keluarga, melainkan sebuah konglomerasi raksasa yang mengendalikan perdagangan gula di Jawa dan menembus pasar internasional. Dengan armada kapal sendiri, jaringan distribusi dari Semarang hingga Singapura, serta kontrol penuh atas rantai pasukan gula, Oei dijuluki media Eropa sebagai The Sugar King of Asia. Di pasar, harga gula nyaris tak pernah lepas dari pengaruh Kian Kuan. Dalam catatan kolonial, laba Oei Tiong Ham setiap tahun mencapai jutaan gulden, angka yang menempatkannya sejajar dengan perusahaan perkebunan raksasa milik Belanda. Ironisnya, seorang Tionghoa peranakan justru mampu menandingi, bahkan melampaui kekuatan modal Eropa. Kekayaan itu mengalir deras ke gaya hidupnya. Oei Tiong Ham memiliki istana megah di Semarang dengan arsitektur campuran Jawa, Tionghoa, dan Eropa. Ia mengoleksi mobil-mobil mewah pertama yang pernah beredar di Jawa, menggelar jamuan makan dengan menu Eropa dan anggur impor, hingga menghadirkan hiburan orkestra di kediamannya. Namun, kemewahan itu bukan semata untuk kesenangan pribadi. Ia menggunakannya sebagai simbol kelas, penegasan bahwa seorang pribumi Tionghoa bisa duduk sejajar bahkan lebih tinggi daripada pejabat kolonial.
Kesuksesan luar biasa Oei Tiong Ham justru menimbulkan kegelisahan di kalangan pemerintah Belanda. Ia dinilai terlalu kaya dan terlalu berpengaruh. Muncul kecemasan bahwa satu orang saja dapat menggoyah struktur ekonomi kolonial. Karena itu, pemerintah mulai mengetatkan regulasi. Pajak diperberat, lisensi monopoli gula dan opium diawasi lebih ketat, serta berbagai upaya hukum ditempuh untuk menekan dominasi Qianguan. Namun, Oei Tiong Ham bukan lawan yang mudah. Ia menyewa pengacara terbaik, menggunakan taktik lobby, bahkan menyalurkan donasi politik secara terselubung. Dengan langkah-langkah itu, ia masih mampu menjaga bisnisnya tetap menggurita. Di sisi lain, persoalan mulai muncul dari dalam rumah tangga. Oei Tiong Ham memiliki banyak istri dan selir serta puluhan anak. Dalam budaya Tionghoa, banyak anak berarti banyak berkah. Namun, bagi bisnis modern, hal itu justru menghadirkan ancaman suksesi. Anak-anak Oei Tiong Ham hidup dalam kemewahan, tetapi tidak semuanya mewarisi etos kerja keras sang ayah. Sebagian hanya ingin menikmati hasil tanpa peduli bagaimana kekayaan itu diperoleh. Sejak awal, Oei Tiong Ham telah menyadari risikonya. Kekayaan yang tidak diperas dengan keringat sendiri akan cepat habis di tangan pewaris. Ia tahu betul bahwa disiplin harta sebesar apapun bisa runtuh. Di mata masyarakat luas, Oei Tiong Ham tetap dipandang dengan dua wajah. Dari satu sisi, ia dikagumi karena membuktikan bahwa Tionghoa peranakan mampu menguasai perdagangan Asia. Di sisi lain, ia tetap dicerca sebagai raja candu, sosok yang meraup keuntungan dari penderitaan rakyat kecil. Gula memberinya kehormatan, opium memberinya kekuatan. Namun, keduanya sekaligus menjadi citra ganda yang tak pernah bisa ia lepaskan. Memasuki tahun 1920, Oei Tiong Ham masih berada di puncak kekuasaan bisnisnya. Namun justru pada saat itulah badai besar mulai datang dari dua arah sekaligus, dari dalam keluarga sendiri dan dari pemerintah kolonial. Dari ranah keluarga, kekayaan luar biasa yang ia kumpulkan justru melahirkan perpecahan. Dengan setidaknya 8 istri dan 26 anak, rumah tangga Oei Tiong Ham lebih menyerupai sebuah kerajaan kecil yang syarat intrik. Anak-anak dari istri berbeda kerap bersaing dan merasa paling berhak atas warisan. Banyak di antara mereka tumbuh manja, terbiasa hidup dalam kemewahan, tanpa disiplin keras yang dulu ditanamkan oleh Oei Sisen, sang kakek. Persaingan internal ini membuat Oei Tiong Ham selalu waspada. Ia sadar keluarga besarnya bisa menjadi titik kelemahan yang paling rapuh. Dari luar, pemerintah kolonial Belanda mulai memandang Oei Tiong Ham bukan lagi sebagai mitra, melainkan sebagai ancaman. Dengan jaringan bisnis yang mencakup gula, opium, perbankan, pelayaran, hingga properti, kekuatannya sudah setara, bahkan melampaui banyak perusahaan Belanda. Tekanan politik pun datang bertubi-tubi, dalam bentuk pajak yang diperketat, pengawasan ketat, hingga upaya hukum. Pada titik tertentu, aset-asetnya bahkan terancam disita karena dianggap tidak memenuhi kewajiban pajak. Oei Tiong Ham yang saat itu berusia sekitar 55 tahun, tidak mau menunggu hingga pemerintah kolonial meruntuhkan imperiumnya. Ia mengambil langkah berani, meninggalkan Semarang dan pindah ke Singapura pada tahun 1921. Keputusan ini bukan sekedar taktis, tetapi juga simbolik. Dengan meninggalkan Hindia Belanda, ia menegaskan bahwa dirinya bukan lagi pengusaha lokal, melainkan seorang magnet internasional yang tidak mudah dijinakan oleh kolonialisme. Namun, langkah tersebut juga berarti menjauh dari tanah kelahirannya, dari pusara ayahnya, serta dari pusat bisnis yang ia bangun sejak muda. Di Singapura, Oei Tiong Ham tetap menjalankan usahanya, tetapi nuansa berbeda mulai terasa. Ia menjadi lebih berhati-hati, lebih tertutup, dan beban konflik keluarga kian mengimpit. Dalam kondisi inilah, Oei Tiong Ham berada di persimpangan senja. Seorang raja bisnis Asia merasakan sepi di tengah kekuasaan, sekaligus pemimpin keluarga yang justru terkepung oleh intrik darah dagingnya sendiri. Di Singapura, Oei Tiong Ham hanya sempat menikmati beberapa tahun terakhir dari perjalanan panjang hidupnya. Ia tetap mengendalikan bisnis dengan tangan besi, meski bayang-bayang konflik keluarga terus menghantui. Pada 5 Juni 1924, di usia 58 tahun,
Oei Tiong Ham meninggal dunia secara mendadak di Singapura. Berbagai spekulasi pun muncul. Ada yang meyakini ia wafat karena sakit. Ada pula yang menyebut adanya aroma misteri di balik kepergiannya. Namun satu hal yang pasti, kepergiannya meninggalkan kekosongan besar dalam dunia bisnis Asia Tenggara. Kerajaan dagang yang ia bangun, mulai dari gula, opium, pelayaran, hingga perbankan, segera menjadi rebutan keluarga besar. Tanpa figur sekuat dirinya, perusahaan-perusahaan Oei Tiong Ham mengalami kemunduran. Pada akhirnya, banyak asetnya jatuh ke tangan pihak luar, termasuk perusahaan-perusahaan Belanda. Namun demikian, warisan terbesarnya bukan semata kekayaan materi. Oei Tiong Ham telah membuktikan bahwa seorang pribumi keturunan Tionghoa di Hindia Belanda mampu menembus dominasi kolonial, membangun jaringan global, dan meninggalkan jejak sejarah yang tidak mudah dihapus. Ia menjadi simbol ambisi dan kecerdikan, sekaligus paradok, seorang raja bisnis yang disegani, namun juga ayah dari keluarga besar yang syarat intrik. Begitulah kisah Oei Tiong Ham, sang raja gula, raja opium Asia. Seorang lelaki yang lahir di Semarang, mendobrak batas kolonial, membangun imperium bisnis raksasa, namun juga harus menghadapi konflik keluarga dan tekanan politik hingga akhir hidupnya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kejayaan selalu datang bersama tantangan, dan bahwa warisan terbesar bukan hanya harta, melainkan jejak keberanian dan visi yang kita tinggalkan. Kalau menurut kalian, apa hal yang paling menarik dari kehidupan Oei Tiong Ham? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang-orang mengenal kisah legenda bisnis lainnya. Jika kalian punya ide tokoh inspiratif lain yang ingin kalian angkat, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.